Hai semuanya warga kreator Linkit. Hari ini aku kedatangan seorang tamu yang ceritain menurut aku sih harusnya bisa membuat kalian tergerak. Kayak ternyata beneran ini semua bisa memberikan semua orang kesempatan yang sama. Kesempatan ya guys ya. Aku garis bawahi sekali lagi kesempatan. Yaitu adalah namanya Kak Adi Batul. Apa kabar Kak Adi Batul? Baik-baik Mas Leo. Siap. Nah, Kak Adi, mungkin aku kan asumsi ada beberapa orang mungkin belum kenal nih sama Kak Adi Batul. Mungkin Kak Adi Batul bisa share dulu gak Kak Adi Batul itu eh, origin story-nya apa sih? Background-nya apa sih? Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan gue Adli. Sebelumnya gue adalah seller. Gue ada di Tanah Abang jualan gamis, batik, dan brokat. Sampai akhirnya gue bangkrut karena terdampak COVID-19. COVID-19 itu gue dagang baju brokat dan batik untuk keperluan pernikahan. Saat itu pemerintah menutup untuk perkumpulan, termasuk pernikahan. Jadi gue juga jualan online di Shopee, tapi nggak bisa keluar barang gue karena baju-baju gue untuk keperluan pernikahan. Akhirnya usaha gue bangkrut sampai minus 14 juta, gue mulai di TikTok. Mencoba Hmm. menjadi kreator di sana sebagai TikTok affiliate. Nah, oke, berjalan selama setahun, lumayan berkembang akun gue. Nah, akhirnya di tahun 2024, akhirnya gue coba merambah ke produk digital juga. Jadi, dulu waktu Hmm. pas TikTok ditutup Oktober 2023 kan income gue cuma hanya satu tempat, hanya ada di TikTok doang. Jadi cuma punya satu kaki saat TikTok ditutup 3 bulan, ya udah gue balik lagi kayak dulu gak ada penghasilan. Nah sekarang Tapi untuk coba income aku gue alhamdulillah potong ada. dulu deh buat orang-orang kayak mungkin ada orang ke-trigger gitu. Bro, lu kan udah punya usaha di Tanah Abang segala macem. Harusnya kan lu udah tanda kutip udah oke lah gitu ya. Apa Hmm. yang bikin Kak Adi itu berasa bahwa gue pengen cobain lah digital gitu. Ada gak suatu momentum atau suatu aha momen kayak gue coba deh di dunia digital juga gitu. Ya, nah jadi yang gue bilang tadi, income gue pertama cuma hanya satu kaki, cuma ada di TikTok. Nah, pas TikTok ditutup 2023 Oktober, nah gue nggak ada income sama sekali. Nah, sekarang income gue tiga tempat, di Hmm. TikTok, Shopee, sama satu lagi di Link ID. Jadi awalnya Hmm. jujur gue nggak pengen bermain dengan produk digital ini. Karena Hmm. gue bilang gue seorang afiliator, waktu gue untuk review produk, tapi gue dipanasin mulu sama Mas Birto. Jadi itu guru gue juga gitu kan, Nah. suruh bikin lah di storybook. Gue bilang waktu gue nggak ada waktunya untuk sharing-sharing, nggak apa-apa lu bikin aja berbayar gitu. Ya udah gue coba tes. Hmm. Awalnya gue pikir ini cuma buat sampingan doang gitu kan, bahwa ya udah paling cuma dapat income 1 juta 2 juta. Hmm. Ternyata income gue dari link ID untuk buat bikin storybook ini untuk produk digital, Hmm. hasilnya lumayan, wah, bisa di atas dari affiliate gue sendiri gitu. Hmm. Ya ini guys baru ini nggak di briefing sama sekali guys. Dia ngomong apa adanya ya. Mungkin sebelum ngomongin produk digital mungkin orang pengen tahu kayak apa sih kayak em, orang-orang mungkin mikir kayak Adi betul, gue lihat kalau misalkan lihat lu bilang lu punya background seller gitu kan segala macem. Kenapa lu harus buang waktu jadi konten kreator? Apa tuh yang bikin Kak Adli Batul berasa gue pengen coba deh gitu? Iya, yang tadi gue bilang, gue awalnya mulai di TikTok ini pengen jadi seller juga, tapi ternyata gak bisa karena gue dagang baju wanita. Akhirnya gue Hmm. mencoba, ya udah, gue coba merambah ke dunia elektronik dan alhamdulillah selama setahun gue berkembang. Nah, ilmu gue ini akhirnya banyak juga yang mau belajar sama gue. Nah, ilmunya ini gue tuang di storybook berbentuk Telegram. Nah, gue menggunakan sistem Link ID ini untuk buat payment gateway-nya seperti itu. Jadi Hmm. akhirnya banyak teman-teman yang mau belajar tentang affiliate TikTok juga dari apa yang gue share di storybook di Telegram ini gitu. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa akhirnya menjadi kreator ya karena sebenarnya pengen jadi seller. Tapi karena waktu itu karena keadaan akhirnya Iya, mencoba awalnya pengen jadi jadi kreator seller, juga. tapi gue nggak bisa gitu. Oke. Ya, Nah, itu kan karena gue buat pikir sebagai Aha. affiliate itu hidupnya terlalu enak gitu. Karena kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak kirim paket, nggak ngapa-ngapain, tapi uang income masuk terus gitu. Nah itu kan buat orang-orang yang di sini mungkin baru mulai berasa asing banget kan kayak ini bohong nih ya gitu ya. Maksudnya ada gak tips buat pemula yang bener kayak yang penting bahasain kaki dulu gimana tuh caranya orang itu bisa mind mapping bahasa kerennya kayak menuju kayak apa yang kakak Adi Batu yang awal-awal dulu deh jangan ngomong sekarang gitu. Gimana cara orang tuh bisa mulai dulu gitu. Iya, jadi yang tadi gue bilang, gue itu bukan siapa-siapa, gue bukan konten kreator, gue benar-benar dari seorang yang tidak ngerti dengan dunia digital. Tapi keadaan gue yang memaksa akhirnya gue mulai untuk digital. Karena gue bilang tadi, waktu pas gue mulai TikTok affiliate ini dalam keadaan minus berhutang 14 juta, istri lagi hamil usia 6 bulan, anak pertama mau sekolah, 5 bulan gue nggak pernah ngasih bulanan istri. Jadi gue berpikir gimana caranya gue keluar dari zona ini. Minimal untuk Hmm. biaya lahiran istri gue. Nah, akhirnya gue mempelajari sesuatu hal yang awalnya gue nggak suka dan gue nggak pengen. Tapi mau nggak mau ya gue pelajari karena gue udah nggak ada pilihan, karena yang di otak gue adalah gue cuma butuh duit saat itu untuk keluar dari keadaan gue yang saat ini. Jadi ya udah gue pelajarin apa yang bisa gue pelajari gitu. Dan alhamdulillah untuk sekarang sih gue udah punya circle teman-teman yang memang saling support, saling mendukung gitu.
Jadi kalau misalnya ngomongin step satunya ya jelasnya butuh dorongan untuk kita itu beneran berani bergerak kali ya. Betul, Nah, betul. kalau step keduanya adalah berarti cari circle yang benar-benar sefrekuensi atau apa tuh buat orang-orang di sini buat kebayang secara konkret abis gue denger podcast ini apa yang harus gue lakukan gitu. Ada gak Kak di Batu? Iya. Jadi sebenarnya sih pertama ya mental block sih yang paling besar Bang Leo. Jadi banyak Hmm. orang-orang yang pengen yang gue ajarin juga, Hmm. mereka pengen adalah hasil instan, tapi nggak mau berjuang melakukan capek yang sama gitu dengan kita. Hmm. Kelihatannya enak doang Bang Adli seperti ini begini seperti tapi pas dia ngelakukan, gue 2 sebulan gak menghasilkan berhenti, gue ini nggak pernah berhenti. Nah itu yang terjadi. Nah makanya di storybook atau di Telegram gue yang gue jelaskan adalah itu mental block kayak gue perbaiki, cara bikin konten gimana, hooknya gimana, problem solve gimana. Jadi lebih banyak tentang materi, tentang cara bikin konten di era Hmm. digital ini. Kalau Bagaimana misalkan bisa ketemu sama Bang Dery dari kasih solusi bahwa sekarang kan udah eranya udah era digital marketing banget kan, era udah 6.0 yang kita bisa jualan tanpa kenal seller siapa, yang bantuin promosi kita siapa. Nah itu sekarang udah sehektik itu gitu sekarang di era digital ini. Bahkan kita kayak sekarang yang gua nggak pernah tahu, jujur ini adalah link ID adalah produk digital pertama Hmm. gua belum pernah bikin produk digital awalnya. Oke. Dan berarti kalau ditanya sekarang itu lebih fokus ke mana? Masih fokus ke TikTok affiliate. Tapi Betul, sambil berjalan juga melakukan yang namanya tadi storybook ini di produk digitalnya, gitu ya. betul. Nah, mungkin orang di sini kayak bingung kayak apa sih storybook kayak cerita, buku cerita. Maksudnya apa tuh? Mungkin Kak Adi Batul bisa coba buka Oke. orang-orang yang dengerin ini kayak apa sih storybook? Iya, jadi gini, sebenarnya kan teman-teman banyak yang mau belajar gitu. Nah, tapi kalau misal ada sekitar 500 orang chat ke gue pribadi atau 1.000 orang, gue nggak akan mampu balesin satu persatu. Jadi gue bikin channel di Telegram itu satu arah. Jadi apa yang gue kerjakan di TikTok affiliate ini, kenapa income gue bisa tembus 1 miliar atau misal penjualan 200-an juta per bulan atau per hari. Nah, gue ceritain semua di storybook. Langkah demi langkahnya, kalimat hook gue apa, terus kenapa orang akhirnya membeli produk ini, gimana cara gue beriklan dan lain-lain. Itu gue tulis di semua di storybook. Dari Hmm. cara mulai daftar affiliate, bagaimana mendapatkan 600 follow pertama dan lain-lain. Nah, itu Hmm. semua yang ada di storybook. Jadi benar-benar panduan basic dari bawah sampai expert. Dan itu gue bikin lifetime selamanya. Jadi selama gue masih Hmm. jadi affiliate, gue sharing terus tiap hari. Dan itu trigger orang akhirnya mau coba join ke storybook gue. Karena satu, price-nya juga mungkin terjangkau. Yang kedua juga materinya gue susun secara rapi di situ, bukan bentuk PDF tapi bentuk grup, jadi akan update terus tiap hari. Nah itu yang ngebuat Hmm. orang akhirnya, karena di luaran sana banyak orang-orang yang pengen belajar tapi nggak tahu caranya gimana. Nah gue bukalah wadah namanya Storybook, tempat kayak gue cerita lah tentang apapun seputar dunia affiliate TikTok ini gitu. Dan storybook ini kan salah satu bentuk dari digital product nih ya. Tuh, Di mana ngomong apa adanya digital product di Indonesia terkesan orang-orang itu pada umumnya pengennya gratis karena kan informasi isinya kan. betul. Nah itu mungkin Kak Adi Batu bisa share gak ke orang-orang yang mungkin masih berasa awam kayak kok yang lu ngomong kan harus generik ya bro, cara bikin konten lah, cara review hook segala macam. Itu kan di Google ada bro. Kenapa gua harus Kak Adi Batu gitu? Coba Kak Adi Batu Oke, bisa oke. masuk gak ke orang-orang yang seperti itu skeptisnya? Oke, jadi gue udah punya jawabannya Bang Leo. Jadi sebenarnya gini, pertama kalau misalnya gue nge-live untuk head comment kayak gitu banyak banget, termasuk salah satunya adalah jualan ludah. Tapi untungnya gue punya power, artinya gue punya basic, karena kalau bilang gue jualan ludah, enggak, gue praktek. Ini loh data affiliate gue, ini gue praktek tiap hari, ini tiap hari bikin konten. Jadi kalau cuma jualan ludah cuma yang teori doang, tapi kalau gue enggak, kita para praktisi. Jadi bisa di-handle lah kalimat-kalimat seperti itu. Yang Hmm. kedua, bagi gue gini ke Bang Leo, Hmm. kita untuk anak gue masuk TK itu bayar 5 juta. Buat belajar uang pangkal 5 juta. Buat bulanan 300 ribu. Masuk SD belajar bayar lagi. SMP buat belajar bayar lagi. SMA buat belajar bayar lagi. Sampai kuliah buat belajar bayar lagi. Sedangkan storybook gue mungkin harganya nggak terlalu mahal. Tak gue update tiap hari, kok masih berpikir-pikir gitu. Padahal di sini Hmm. udah sharing tiap hari. Yang kedua, kita konser bayar, kita buat karaokean bayar, sampai Hmm. mohon maaf untuk mabuk atau untuk judi online aja bayar. Hmm. Sedangkan buat belajar mikir-mikir kenapa harus bayar. Nah, Hmm. mindset itu yang perlu gue perbaiki. Gitu. Jadi Hmm. ya udah, kalau misalnya lu memang lu tidak cocok ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau di sini memang real praktek. Kalau misalnya lu cari di Google atau apa kan nggak beraturan. Baca Hmm. dari mana? Kalau story buku udah gue susun secara rapi, dari cara Hmm. mulai daftar, gimana cara ngeditnya, menggunakan CapCut, terus bagaimana beriklannya, itu gue susun secara rapi, tinggal baca. Jadi kalau misalnya ya udah, kalau misalnya nggak tertarik ya udah, karena gue nggak akan mampu untuk menyenangkan semua orang. Bagi gue sih kayak gitu.
Paham, berarti ada tanda kutip suatu kurasi dan struktur yang dijual juga. Kalau misalnya Betul, ngomong informasi, mungkin informasi berserakan di dunia maya, Kak Adi Batul coba kontekskan ke diri Kak Adi Batul yang tanda kutip praktisi, dan habis itu melumpahkannya dengan struktur yang baik, dengan orang itu bisa betul. mengakuisisi dengan lebih mudah. Oke. Nah, tapi aku pengen double klik nih, karena Kak Adi Batu klaim tadi kan di awal-awal bahwa Kak Adi Batu sebenarnya nggak ada pemikiran sama sekali ke digital product. Sampai Betul. katanya dapat dorongan dari Kak Berto ya, Mas Beto ya. ya Mas Berto. Nah, itu bisa sharing nggak? Mungkin ada beberapa dari sini juga berasa gue butuh dorongannya bro. Gue jujur jujur mungkin Kak Adi Batu bahkan bisa sharing cerita apa adanya gitu, kayak ada Iya, Kak, oke. awalnya apakah berasa digital product juga ngapain sih gitu kan? Nanti gue mau dikatain gitu kan? Nah, Kak Adi Batu bisa share nggak buat orang-orang yang mungkin juga berasa kayak skeptis gitu sekarang? Itu gue banget Bang Leo, itu gue banget. Karena gini loh, gue itu dipanasin Mas Birto 3 bulan, gak mulai-mulai gitu. Jadi yang mulai storybook ini atau digital produk ini Mas Birto, dibilang, Hmm. nih Dli, gue sharing-sharing di storybook, income gue segini. Dikasih tahu dashboardnya, karena memang tiap minggu kita ngumpul di Bintaro. Jadi memang memang kumpul langsung ketemu Mas Birto, itu dipanasin. Ayo Dli, gue bilang enggak di Mas Birto. Waktu gue untuk bikin konten, gue tiap hari bikin 5 konten. Kalau misalnya gue bikin storybook cerita kayak gini, ya waktu gue tersisihkan, coba aja Hmm. sampai akhirnya ya udah deh gue nyerah, gue coba gitu kan, maksudnya Hmm. karena teman gue deket, sahabat gue sendiri yang ngomongin, ya udah gue coba. Awalnya tadi Hmm. aku bilang aku nggak berharap lebih, ternyata pas baru jalan bulan pertama, ih kok udah tembus 400, ih udah tembus juta, 2 juta. Nah. Wah, ya udah deh dicoba lebih seriusin lagi gitu. Nah, pas aku seriusin ternyata income-nya memang nggak main-main gitu. Hmm. Karena kalau misalnya, kalau bagi aku gini, kalau misalnya TikTok affiliate kan ada namanya biaya canceling. Orang COD tidak dibayar gitu, atau misalnya refund atau apa. Nah, ternyata untuk produk digital ini memang benar-benar tidak ada modal, memang pure langsung masuk ke rekening kita seperti itu Hmm. tanpa ada canceling. Mungkin ada orang yang tidak suka akan cancel. Gua akan refund juga kalau misalnya dia tidak tertarik. Tapi Hmm. jumlahnya tuh minim banget dibanding cancel dari order di TikTok. Jadi Hmm. bagi gue ini gurih banget gitu. Karena yang tadi gue bilang, gue awalnya nggak tertarik sama sekali dengan digital produk karena bagi Hmm. gue afiliator, gue tiap hari bikin konten. Tapi karena dipanasin, ya udah. Jadi Hmm. sebenarnya butuh seorang leader atau seorang temen yang circle yang kayak gitu. Nah, Hmm. yang bikin ini adalah Mas Beto. Dan kita punya teman circle kayak satu kapal di WhatsApp. Nah, akhirnya tuh dipanasin semua. Akhirnya Hmm. bikin bukan cuma gua. Gua ada Kamseng, Bang Hmm. Neo, Hmm. Kohen, terus ada Hmm. apa sih si Hendrastio. Nah, itu pada main semua di link ID juga. Ya itu Hmm. gara-gara apa? Gara-gara satu orang. Akhirnya kita dipanasin, akhirnya pulau mau ikutan. Apalagi pas dia tahu, oh income aku makin banyak, oh segini gitu kan. Mereka juga pernah ikutan. Akhirnya ada temen gue lagi Bang Selo, dia bikin konten kayak gitu juga, bikin storybook. Tapi untungnya adalah kita ini, gue nggak tahu ya di circle luar. Tapi kalau di gua, teman-teman Trisi, kita tuh kayak satu satu keluarga, satu family. Jadi saat Hmm. teman ikutan, kita nggak ngerasa dia kompetitor gua. Oh saingan Hmm. gua jadi turun gara-gara ini, enggak, tapi malah sama-sama seneng. Akhir gue termotivasi gini-gini. Nah, itu enaknya. Jadi memang circle atau keluarga ini yang ngebuat kita tuh jalannya bareng-bareng, bukan sendirian atau saling sikut-sikutan. Jadi Hmm. kayak gue berkembang, Mas Wirto berkembang, yang lain berkembang tuh nggak ngerasa saling iri, malah ngerasa Hmm. jadi saling panas, jadi saling seneng gitu. Nah itu Hmm. sih yang gue lihat. I see. Nah, itu buat orang-orang nggak tahu, Trisi itu kan basically elektronik ya. Ya betul, elektronik. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu, Trisi itu elektronik. Jadi Pak Kak Adi Batul tadi komentar bahwa dia mulai dari TikTok affiliate dan abis itu mempunyai circle Trisi ini elektronik tersebut dari panas-panasin dan akhirnya memulai. Nah, tapi kan di sini aku asumsi orang-orang yang dengar podcast ini mungkin berasa bahwa, oke bro, gue dengar cerita sukses lu doang nih. Bisa gak kasih beberapa tips singkat buat pemula ini yang berasa, gue mau mulai gimana nih? Gue nggak butuh cerita sukses lu, gue pengen tahu gimana cara gue mulai. Karena lu bilang kan terkesan lu bukan siapa-siapa aja bisa. Nah terus gimana nih? Nah, Gue juga bukan siapa-siapa nih. Gimana tuh Kak Adi Batul? Bisa kasih tips singkat gak? iya, sebenarnya sih yang memang yang kalau bisa cerita-cerita seperti itu yang enak doang. Tapi yang gak enaknya tadi banyak kayak aku bilang. Yang aku mulai dalam keadaan minus, berhutang 14 juta, istri lagi hamil usia 6 bulan, anak pertama mau sekolah, terus 3 bulan gak pernah ngasih bulan istri. Bahkan tahun 2022 Hmm. Februari, gue udah sempat ngelamar jadi Gojek Bang Leo. Sampai gak tahu gimana cara nyari income segitunya gitu. Jadi gue udah sampai ngelamar jadi mitra Gojek karena nggak tahu lagi nyari uang gimana, karena yang gue bilang gue bangkrut dari Tanah Abang sama meninggalkan hutang sampai buat beli susu anak aja gue nggak mampu. Nah, gue mulai dari TikTok affiliate. Awalnya juga sama, gue nggak ada teman sama sekali yang bisa gue tanya. Sekarang mungkin masih enak ada edukator ini. Dulu nggak ada, jadi gue belajar beberapa otodidak, nggak ada yang ngajarin gue sama sekali. Sampai akhirnya pas bulan kedua TikTok affiliate, income gue sekitar 13,6 juta yang masuk ke rekening. Hmm. Gue kaget bulan pertama 200 ribu, bulan kedua langsung 13,6.
Bulan Hmm. ketiga, gue cerita sama istri gue pengen coba nih full time jadi content creator. Gue bilang ditolak. Sampai Hmm. istri gue, kita Hmm. debat lah suami istri yang mungkin Ya. nggak enak lah gitu. Ya. Yang bilang ya udah biar gue aja yang ke Tanah Abang gitu, gue yang ke toko karena istri gue lagi hamil 8 bulan bisa brojol di Tanah Abang. Gue bilang, Hmm. nah pokoknya banyak-banyak cerita seperti itu sampai yang gue direndahkan, yang dibilang gue dicemeh, sampai akhirnya bisa di posisi sekarang. Sampai sekarang pun jadi sebagai edukator pun sebagai bukan edukator doang tapi sebagai praktisi itu banyak orang-orang yang memandang remeh. Hmm. Bang Ali mah gak ikhlas sharingnya, cuma jualan doang, cuma ini Hmm. atau ini. Hmm. Banyak narasi-narasi yang seperti itu. Tapi ya udahlah, gue senangnya karena punya circle yang teman-teman positif. Saat gue kena terpa badai, teman-teman gue yang menyemangati gue. Beli, semangat beli, kata semakin tinggi posisi kita, itu nggak Hmm. mungkin namanya Hmm. adem gitu aja, pasti ada cobaan. Sampai narasi ada orang yang akunnya rusak gara-gara disuruh gue untuk brutal konten. Padahal kontennya memang asal ngaco. Hmm. Tapi narasinya tuh rusak gara-gara belajar di kelas digitalnya gue. Sampai Hmm. gitu-gitu banyak banget gitu. Jadi memang nggak mudah lah yang seperti ini. Sampai kemarin Bang Leo, yang Hmm. Bang Leo posting tuh, yang akun gue yang bisa sekitar 6 minggu, itu dari 60 juta. Hmm. Yang lu Hmm. posting di IG story lo, itu kan datanya Oke. gue. Nah, data itu bocor. Jadi gue ada grup yang tadi di WhatsApp, itu kan cuma buat circle untuk keluarga kita doang, untuk buat teman-teman di grup doang. Ternyata data itu bocor keluar dari Lutfi Amiruddin nama kalau nggak salah. Itu Nah, di thread kan nih? ah, Kayaknya di thread deh. Itu ada orang katanya tim katanya iya ada di itu. thread. Iya itu. Nah. Nah, gue bilang, gue nggak kenal lo, tapi kita satu grup, tapi kok data gue bocor keluar sampai ke Facebook, sampai ke Threads. Gue bilang, lu tanpa Oh. izin ke gue, dan narasinya adalah, lu bukan bantuin jualan storybook gue, lu bukan bantuin link Hmm. ID gue, tapi lu hanya Hmm. pakai pansos datanya gue untuk data lu sendiri. Atau katanya buat jualan kelas Mbak Nuri atau siapa gitu, gue nggak kenal. Nah, Eh, itu yang gue nggak suka. Gue bilang, lu gak eh. etis bro, kayak gitu. Akhirnya dia Permisi itu harusnya. ya, gitu, Mas, Tidaknya izin lah atau ya. apa. Ya, Karena masalahnya ini kan data internal gua gitu. Dan benar. gua tidak mengasih izin. Gue cerita ke grup itu, ke WhatsApp, ya buat lingkungan kita doang. Dan Hmm. disebarkan ke publik, ke umum. Nah, itu yang gua agak kurang respect. Jadi, banyak yang kayak gitulah. Akhirnya, dari keluar itu, muncullah head-head comment yang datang ke live gua bahwa gue itu penjualan dulu dah. Gue itu lebih baik penjualan di kelas digital. Sampai Nah, akhirnya, Afil itu cuma sekedar kedok gitu. Padahal yang nah, jualan aslinya kelas online nah. banyak. Iya, iya. Jadi bukan perjalanan yang mudah seperti itu. Heeh. Jadi mungkin kalau ditanya cara tips singkatnya mungkin paling simpelnya bener paling simpelnya adalah apakah kalian itu semua yang denger ini atau nonton ini berani untuk mempunyai suatu mental bahwa Betul, kalian itu bisa aja loh diserang karena kan information produk ya. Informasi kan betul. subjektif ya. Ada yang berasa Iya, daging banget, ada yang berasa tulang gitu kan ya. iya. Dan belum kalau misalkan akhirnya mereka praktek apa nggak praktek. Kalau yang praktek dan Hmm, berhasil pasti makin terima kasih sama Kak Adi iya, Batul iya, kan. iya. Tapi kalau misalnya nggak praktek malah Ya mau udah ngatain head aja comment kan. jatuhnya. Ini masih terlihat komen kan. So itu kalian persiapan mental harus kuat. Nah, di sini aku mau ngomong apa adanya. Kak Adi Batul, em, ngomong apa adanya, LinkedIn banyak alternatifnya. Hmm. Kenapa Kak Adi Batul memberikan kita privilege untuk memakai LinkedIn, Kak? Jujur karena teman-teman gue, karena Oke, semuanya pakai link ID, ya udah gue ikutan gitu. Karena gue juga oke. nggak kenal sama dengan digital produk. Tapi karena sistem yang memang simpel, gue tahu LinkedIn ini diajarin Hmm, sama Timon Adioso, seorang YouTuber juga gitu kan, Mas Timon gitu kan. Nah, hmm, dia ngajarin tutorial cara daftar link ID. Ya udah gue ikutin. Bener-bener nggak tahu sama sekali gimana tuh link ID. Ya udah gue belajar tutorial dari YouTube-nya Mas Timon aja. Sampai akhirnya hmm, ya bisa sampai sekarang udah sekitar 5 bulan aku. Aku pertama kali bikin link ID atau storybook ini di bulan Juli. Juli, hmm, Agustus, September, Oktober, November gitu. hmm. Dan buat orang yang nggak paham, mungkin bisa sharing gitu gak? Per hari ini transaksi udah sampai berapa atau bahkan nominalnya kalau misalkan Kak Adi Batul memberikan kita kesempatan untuk mendengar? Ya, kemarin satu hari sekitar 17 juta satu hari gitu. Dan angka tertinggi aku pernah 30 juta itu satu hari di Oke. pas tanggal 10-10 gitu. Karena pintu gateway-nya aku dari live streaming. Aku bikin Hmm, bikin akun kedua di TikTok hmm, namanya Cerita Adli. Akun Adli Batul khusus jualan, akun Cerita Adli ini untuk khusus edukasi. Dan hmm, payment gateway aku dari live. Jadi dari konten hmm, memang masuk. Kayak hari ini aku belum live kan. Itu hmm. udah masuk sekitar 2 juta gitu. Tapi perkembangan signifikan cepat banget saat gue lagi live. Jadi saat orang Oh, live lebih trust, lebih percaya, ya udah gue arahin bahwa klik link di bio gue. Di situ ada hmm, untuk yang lebih lebih enak, lebih lengkap, itu ada di hmm, Telegram gue. Nah itu. Jadi itu lebih banyak di situ.
Kalau misalnya angkanya berapa, ya sekarang mungkin gue udah dapat golden plakat dari Bang Leo. Udah di atas 500. Oke. Nah, di sana mungkin aku coba double klik lah ya, di mana orang pasti kan lihat enaknya ya, tapi kan tadi udah terhadap mental segala macam. Nah, mungkin Kak Adli bisa share gak? Mungkin gue dapat nominalnya nih ya. Tapi kan harus banyak update kan terhadap informasi-informasinya kan. Mungkin karena orang berasa digital produk enak ya, berarti gue cuma jualan that's it gitu kan ya. Mungkin Hmm. Kak Adli Batul bisa share dikit gak terhadap after sales yang orang-orang mungkin eh, pandang sebelah mata kalau di dunia digital produk. Berasanya bahwa gue udah jualan bye-bye gitu kan. Mungkin Kak Iya Adil ya. Batu bisa sharing dikit gak terhadap after sales-nya Kak Adil Batu yang sudah menghasilkan bahkan di atas 900 juta itu seperti apa? Iya, makanya gue bilang karena gue mulai ini dalam keadaan bukan orang yang cuma sekedar teori, tapi memang gue seorang praktisi yang memang ngerti dunia affiliate. Jadi, per digital hanya sebuah wadah, tapi utama gue adalah di affiliate TikTok sebagai orang yang praktek tiap hari praktek. Nah, kalau gue untuk mengatasi hal itu karena gue bikin akun namanya Chat Ladli. Di situ memang untuk buat konten-konten gue. Hmm. Bagaimana konten-konten gue mereka tertarik, call to action adalah suruh klik link yang ada di bio, masuk ke sana. Jadi gue bikin konten semuanya call to action untuk ke link ID, untuk Hmm. ke storybook gue. Hmm. Nah, kalau misalnya mau nanya gimana? Kan sekarang udah sekitar 9.300 orang. Gue Hmm. mabok kalau balesin chat segitu Hmm. karena DM gue tiap hari 400 yang masuk ke gue. Oke. Ya gimana caranya? Makanya gue sediakan live streaming. Live streaming sehari 4 jam. 2 jam siang, 2 jam malam. Jadi bukan cuma sekedar Hmm. tanya jawab, tapi mereka juga bisa langsung nanya sama gue. Ya mereka Hmm. nggak bisa kesempatan untuk nanya di grup, ya tapi dia bisa nanya di live streaming gue. Nah itu. Bahkan kalau misalnya ada bermasalah, gue kecewa, ya udah gue refund. Karena daripada jadi haters yang nggak bener, Hmm. mendingan gue balikin lah sekitar berapa sih? Paling nggak akan berkurang juga hartanya gue. Jadi memang update dan kebanyakan sih hate comment atau orang yang nggak suka bisa hitung sampai jari. Tapi yang ngerasa terbantu banget itu banyak banget gitu. Jadi Hmm. gue mulai dari apa yang gue ngerti. Skill gue di mana? Skill gue di affiliate. Ya udah gue ceritain tentang affiliate. Gue nggak bisa ceritain sesuatu hal yang gue sendiri nggak paham gitu. Hmm. Oke, nah itu jadi buat kalian yang pengen tahu ya basically kalau misalkan kalian udah selesai melakukan penjualan pun pastiin orang-orang itu in touch ya karena Kak Adil Batul pun bilang bahwa dia bahkan live streaming kan buat ngobrol sama Iya. mereka lagi kan gitu kan. Jadi mereka itu nggak terasa terbengkalai. Nah, Satu dari lagi sana Bang Leo. Jadi hmm, banyak ya mungkin orang-orang yang kasar kan market gue tuh market umum yang tidak hmm, ngerti sama sekali digital produk. right. Jadi dia udah payment, Kak, udah payment. Terus selanjutnya gimana? Nah, gue bilang makanya kalau misalnya coba cek emailnya, kalau nggak dapet email, teman-teman Hmm, DM gue. Nah, jadi hmm, after salesnya setelah gue live itu banyak orang yang DM gue, khususnya beberapa yang tidak masuk emailnya. hmm, Sebenarnya masuk, tapi hmm, mungkin kan biasa ucapan terima kasih di bawahnya ada link, dia nggak hmm, sadar gitu. Atau hmm, bahkan hmm. yang dikirim ke gue, kau udah payment lah. Itu kan udah ada linknya yang dari kakak screenshot. Kenapa nggak diklik? Gue bilang kayak gitu. Nah, jadi masalah-masalah yang kecil seperti itu banyak terjadi di lapangan. Jadi after sales saya tadi gue bilang gue balesin satu-satu gitu. Ya memang Hmm, udah gue sediakan template, ya udah gue nggak capek-capek, tinggal copy paste, copy paste, copy paste. Nah kayak gitu hmm. doang sih. Oke. Dan abis itu aku pengen coba masuk, mungkin orang-orang di sini berasa bahwa agak bingung gitu. Kayak, bro, Adli, lu bilang lu punya penghasilan di TikTok udah sampai 1 M, ya kan GMV-nya gitu kan ya. Hmm. Tapi kenapa masih ngerjain ini, bro, gitu kan. Mungkin Iya, mereka masih nggak aware gitu, bedanya physical product, GMV, ada CPS-nya, paling iya. masuk kantong berapa, sama digital product yang mungkin terkesan kecil, tapi ternyata omset semua masuk ke dalam kantong. Mungkin Kak Adli Batul bisa sharing nggak terhadap itu? Karena mungkin ada yang bingung nih, nih orang bilangin GMV 1 M dulu, tapi masih jualan kelas. Maksudnya apa ya gitu ya? Jadi GMV itu penjualan kalau di TikTok. Jadi kalau misalnya seorang affiliate mendapatkan komisi 10% sampai 15% tergantung dari produknya. Jadi kalau misalnya 1 miliar yang masuk ke kantong gua sekitar 100 juta. Itu yang bersih ke kantong gua seperti itu. Nah, Hmm, tapi kenapa gue masih mau sampai bikin digital produk dan lain-lain? hmm, Jadi intinya hmm, gini, sebenarnya di luar digital produk untuk angka yang gue dapatkan bukan itu yang gue dapatkan, tapi suatu kesenangan bisa membantu banyak orang. Jadi gini Bang Leo, hmm, pertama kali gue semulai TikTok affiliate ada ketemu namanya mentor gue namanya Om Ken, dan itu hmm, ceritanya rasanya gue kegampar. Jadi bilang kayak gini, syarat untuk sukses affiliate TikTok lu harus miskin dulu. Wah, kok lu harus miskin gitu bilang. Tapi pas dijelasin masuk di akal. Seandainya gini Bang Leo, kita udah hmm, nganggur 4 bulan, ngelamar sana ngelamar sini, gak ada yang mau terima lamaran kalian. hmm, Terus tiba-tiba anak mau lahiran, anak mau sekolah, istri mau lahiran, udah bingung gimana nyari uang. Terus tiba-tiba gue buka lowongan pekerjaan, hmm, gajinya 30 juta. hmm, Mau gak lu kerja sama gue? hmm, Kerjanya ngapain? Live streaming 2 jam sehari, bikin konten sehari 2 atau 3, ya kerja hmm, itu, pakai muka, pakai suara sendiri. hmm, Pilihannya adalah lu terima kerjaan ini sebagai konten kreator, walaupun lu nggak ngerti, lu pelajari, atau lu tolak. Lu tolak dengan alasan, ah gue nggak bisa, ah gue nggak ngerti, ah gue nggak pede. Lu tolak. hmm, Pilihannya mana? Nah, saat itu gue ngerasa kegampar.
Ya, Hmm. memang betul. Gue nggak ngerti TikTok, gue nggak ngerti affiliate, gue nggak ngerti, tapi gue butuh uang. Jadi pilihan gue Hmm. bukan suka nggak suka, bukan bisa nggak bisa, gue pelajari. Mau nggak Hmm. mau, karena kondisi gue lagi minus saat itu. Nah, akhirnya bisa bisa di posisi saat ini gara-gara nasihat dari Om Ken saat itu. Nah, gue mulai berkembang. Nah, makanya ketemu sama Mas Liat tuh, dibilang gini, Dli, tulisan lu bagus, rapih katanya. Hmm. Sedangkan kalau lu cerita sama gua, sama adikku, yang mendapatkan manfaat cuma lu doang, kita-kita doang. Sedangkan di Hmm. luar sana banyak orang-orang yang keadaannya sama seperti lu dulu. Yang mungkin dengan cerita Hmm. lu kebantu. Dan ternyata benar ada orang-orang yang salah satu cerita gue adalah dia kerja di wilayah industri. Dia Hmm. bilang untuk kerja aja disuruh nyogok dulu 5 juta. Wow. Sekarang dari TikTok affiliate dengan handphone kentang, dia Hmm. penjualan 80 juta, komisi udah 5 juta, udah setara dengan UMR. Untuk bisnis Hmm. anak udah nggak pusing, ada Hmm. suatu kebanggaan dan kesenangan sendiri akhirnya bisa membantu banyak orang seperti itu, bukan cuma sekedar nominal tapi memang ada kesenangan akhirnya banyak kebantu gitu. Nah akhirnya Hmm. bukan cuma satu dua orang, banyak orang-orang yang terbantu dengan cara aku bikin namanya storybook. Nah Hmm. itu yang ngebuat aku senang, jadi bukan cuma sekedar mendapatkan materi atau nilai uang yang aku dapatkan, tapi aku juga istilahnya memberikan manfaat kepada orang lain yang tidak aku kenal, yang akhirnya mulai terbantu itu ekonominya dan lain-lain. Nah itu yang ngebuat aku kenapa akhirnya mau menyemplung ke dunia digital ini. Oke, itu aku coba garis bawah nih. Menurutnya buat kalian yang mungkin berasa kayak Adil Batu, kok ngomong cepat banget ya. Mungkin yang aku bisa garis bawahi adalah manfaat ya. Manfaat dan dampak gitu loh. Kalian kalau misalkan mau masuk ke industri ini, pastikan kalian itu mempunyai manfaat. Dan Betul, pastikan juga kalian itu bukan mengejar hanya nilainya, nilai itu dikasih bonus, tapi harus pastikan ada dampak positifnya juga gitu ya, Kak Adil Batu. betul. Tuh, oke. Nah, ini kita udah di penghujung nih, Kak Ari Batul. Di penghujung biasanya aku ngobrol-ngobrol terhadap industri digital produk kan per hari ini komentarnya aku masih sesuatu yang sangat early banget buat aku. Hmm, Em, Kalau di lawan physical product jauh lah, kita itu cuma kacang di lawan physical product kan. hmm, Lagi kalau ngomongin omset ya. Nah, dari sana ada gak beberapa wejangan terhadap orang-orang yang dengar sini kayak anjir si Adi Batu sih bener banget nih, gue pengen nih kayak dia nih, gue mungkin gue lagi terpuruk banget dan gue pengen nih kayak dia gitu kan. Em, Gimana tuh ajakannya seperti apa gitu kayak tapi mereka takut kan kayak duh tapi gue takut nih gitu tapi gue miskin gitu kan. Tapi gue nggak tahu nih gimana caranya gitu loh dan apa nih kok maksudnya terkesan gampang banget gitu kan mungkin Kak Adil Batu bisa kasih beberapa wejangan nggak? iya. Jadi yang tadi aku bilang, kalau masalah mental block kita udah besar, itu udah sulit banget. Bukan masalah Hmm. ilmu, ilmu bisa dipelajari. Gue nggak ngerti ilmu kedokteran, belajar sekolah kedokteran jadi seorang dokter. Gue nggak ngerti Hmm. hukum, belajar sekolah hukum, keluar itu jadi hukum. Sebenarnya ini adalah skill ilmu yang bisa pelajari, bukan dari lahir kita nggak bisa. Jadi Hmm. suatu skill yang bisa pelajari. Tapi kalau pada dasar mental block kita udah besar, di end, selesai apapun yang kita sampaikan tuh nggak akan bisa masuk. Makanya aku bilang kayak gitu. Jadi gimana ya kalau misalnya kita mau, karena masalahnya kan kita berhubungan dengan masyarakat Indonesia yang Hmm. komen di aku, Kak, aku pengen belajar gini tapi aku gaptek. Belum mulai aja udah mulai berdiri dia gaptek. Ya Hmm. gimana mau berkembang, gimana mau belajar? Yang ngerasa harus dituntun mulu. Ya makanya kalau Hmm. misalnya nggak ada motivasi dari kita, kayak aku kan tadi motivasinya negatif. Memang keadaan gue lagi terpuruk banget. Nah Hmm. biasanya timbul power kita. Jadi saat kita terhimpit banget, ya mulai timbul power kita. Jadi udah gak ada pilihan lagi, akhirnya mau nggak mau mulai kerjakan. Nah, banyak di luar sana yang ngerasa mungkin masih stabil di satu tempat. Kayak aku bilang tadi, seandainya aku masih ada di masih ada di Tanah Abang, aku atau Hmm. di Shopee, tanpa Hmm. aku bangkrut, mungkin Hmm. aku nggak akan melirik namanya sebagai konten kreator. Nggak akan mulai Hmm. namanya jadi digital produk. Karena aku Hmm. masih nyaman di Tanah Abang itu. Gue masih ngerasain nyaman dapat income yang 7 juta, 8 juta. Hmm. Akhirnya ya mungkin ini caranya Tuhan atau Allah yang ngubah Hmm. hidupnya gua, dibikin Hmm. turun banget ke bawah, akhirnya gue putar otak gue jadi berpikir kreatif, akhirnya Hmm. gue mulai sesuatu hal yang nggak ada basic sama sekali, Bang Leo. Gue bukan Hmm. konten kreator, gue nggak pernah jualan digital produk, Hmm. tapi sekarang yang alhamdulillah uang gue bahkan mungkin bisa ngalahin orang-orang yang kerja kantoran di sana gitu, Waduh. yang Ya. nggak sedikit, yang kalau Hmm. misalnya bilang, wah kok bisa angka segitu, gimana caranya, udah gue Hmm. jelasin, tapi Hmm. kadang sampai gue buka isi dapurnya gue aja nggak bisa diikutin. Gue perlu Hmm. buka isi dapurnya gue tapi nggak bisa diikutin sama banyak orang. Nah kayak Hmm. gitu. I see. Nah, mungkin yang denger ini pengen sesuatu yang lebih konkret kali Batul. Maksudnya aku coba kasih contoh, kasih pancingan mungkin kayak, bro, apakah gue ikutin lu, gue bikin 5 konten tiap hari gitu loh. Tapi berapa lama nih? Kapan sampai gue
kelihatan hasilnya gitu. Jelasnya kan pasti kalau misalnya kalian pengen lebih detailnya, Ya, kalian bisa cek link di deskripsi, ada semuanya tuh terhadap storybooknya Kak Adli Batul. Tapi buat yang per hari ini bahwa pengen dapat simpelnya dulu deh bro, sebelum gue masuk ke storybooknya lu, apa yang harus gue lakuin gitu loh. Apakah 5 konten per hari, ya. 100 konten, atau gimana tuh Kak Adli Batul? Iya, betul bagi gue gini. eh Content is king. Sekarang udah zaman era digital. Bahkan usaha-usaha konvensional yang offline mulai tergantikan dengan namanya era digital. Kayak apa sih namanya, buku. Sekarang udah mulai kegantikan dengan PDF atau misalnya storybook. Hmm. Sekarang buku selesai, nggak dapat update apa apa, nggak ada videonya, nggak dapat. Sekarang orang lebih senang namanya kayak Telegram atau misalnya storybook kayak gue, bahwa di Hmm. situ ada update tiap hari, bisa diklik ada videonya, lebih Hmm. interaktif dibanding buku yang gue males bacanya, nggak ada Hmm. gambar, nggak ada berwarna dan lain-lain. Jadi sekarang tuh udah eranya, udah era seperti ini. Nah, teman-teman mau nggak ikutan era Hmm. digital seperti ini? Nah, kalau tidak ikutan, ya udah kita akan tergerus dengan zaman, karena sekarang teknologi itu akan berkembang. Yang dulu zaman AI tidak ada, sekarang bagaimana AI bisa menggantikan Photoshop dan lain-lain, editor Hmm. dan lain-lain. Hmm. Nah, ya udah, gimana nih? Yuk belajar bareng-barang. Sedangkan sekarang apa sih yang tidak ada, Bang Leo? Di Google ada, Hmm. YouTube ada, Hmm. edukator banyak, tinggal Hmm. pelajari. Hmm. Semangat kita yang kurang. Mau kita nggak mau, pengen hasil cepat, hasil instan. Mulai Hmm. belajar dari awal. Aku kan proses sekarang juga udah 2 tahun, Bang Leo. Bukan langsung Hmm. instan seperti itu aja. Butuh proses. Nah, orang itu mungkin tidak bisa menikmati prosesnya. Yuk mulai belajar bikin konten dari satu, dari dua, mulai sekitar 4 konten atau berapa. Kalau nggak sanggup, Hmm. kalau bagi gue ini, kalau kita memang 5 konten. Tapi kalau nggak Hmm. sanggup minimal satu. Karena gue dari dulu 1 konten per hari. Hmm. 2023 full setahun gue 1 konten per hari. Sampai akhirnya mulai terbiasa Hmm. punya banyak konten seperti itu. Hmm. Akhirnya mulai terbiasa main di market edukasi, cerita ngobrol sama orang gitu. Itu menarik sih. Jadi buat kalian yang tanda kutip per hari ini berasa bahwa bro gue masih butuh sesuatu yang konkret. Barusan dia udah jelasin tuh Kak Adli Batu. Dia klaim, dia memberikan ujangan. Udah satu dulu aja per hari. Which is hajar dulu setahun gitu ya. Jadi 365 konten dulu gitu nih. Itu kalian kerjain. Dan Betul. kalau misalkan kalian berasa masih butuh yang lebih daging lagi, kalian bisa cek link di deskripsi. Itu semuanya ada. Di mana dia ada storybooknya. Dia breakdownin apa aja yang lagi performing. Bahkan sampai sound ya katanya ya. Sampai sound, sampai produk-produk yang Iya, lagi top produk gitu ya. sampai produk terlaris. Jadi gue pakai riset kalau data itu bayar per tahun tuh 6 juta. Itu Hmm. gue bayar, gue berbagi ke teman-teman di Storybook. Sampai segitunya gue support mereka. Oke. Nah itu kalian bisa langsung cek di link deskripsi dan pastinya nih mereka bilang, bro, kalau misalnya gue ikutan, apakah gue bisa kayak Kak Arli Batul nih yang tadi katanya bisa plakat emasnya? Plakat emasnya ada gak di belakang tuh? Ada. Di atas Ada. ada nih. Ini nggak di setting apa ya Eh, guys? aduh, sedih banget Bang Leo. Alhamdulillah. Tuh. Nah, mungkin ada orang-orang bilang bahwa, bro, ya udah gue ikutin storybook, tapi gue mungkin gak dapet kayak plakat emas kayak gitu, mungkin gak gitu ya. Kalau komentarnya aku sih jangan lihat dari sisi outcome-nya, ya, yaitu hasilnya. Semua orang pasti pengen hasilnya. Kalau menurut aku sih fokus ke apa yang kita bisa kontrol. Nah, Kak Adli Batu mungkin sebagai penutup ada gak wejangan buat orang-orang pengen, gue pengen kayak gitu, tapi sekarang masih belum di situ. Iya. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya sih kalau gue belajar dari Mas Birto, sebenarnya orang sukses itu meninggalkan jejak. Yang tadi gue bilang, sebelum gue mulai TikTok ini, gue mulai mencoba merambah ke YouTube. Dan salah satunya gue belajar dari Bang Agus Leo. Dan tanpa gue tahu, akhirnya ketemu lagi sekarang di Link ID gitu. Jadi orang sukses itu meninggalkan jejak. Mungkin kita berjuang seperti mereka tidak akan hasil yang sama. Tapi minimal kita ada perubahan, mulai paham, mulai ngerti. Yang ternyata Hmm. gue berjuang di YouTube, ternyata income gue bukan di YouTube, ternyata dari TikTok. Tapi akhirnya bisa ketemu lagi dengan orang-orang yang Hmm. dulu gue pengen, gue bilang, bisa nggak ya gue duduk dikasih solusi, bisa nggak ya ngobrol sama Bang Dery. Sekarang hukum pematasan terjadi sama diri gue. Bagaimana dengan cara gue memperbaiki diri gue, memperbaiki skill gue, memperbaiki cara diri gue sendiri, hukum pematasan akan datang kepada diri kita. Jangan sampai Hmm. kayak teman-teman gue bisa bilang, gue pengen gaji dapat 20 juta, 30 juta. Hmm. Oke, kata bos kita, lu gue kasih gaji 20 juta, tapi apakah skill dan kemampuan lu pantas untuk mendapatkan gaji 20 juta, 30 juta? Hmm. Kebanyakan orang pengen hasilnya, tapi skillnya mohon maaf masih sekilas OB atau yang ini. Jadi Hmm. perbaiki skill kita, perbaiki kemampuan kita, hukum pemantasan akan datang dengan sendiri ke diri kita sendiri sih, bagi gue gitu. Oke, so buat kalian semua warga kreator Linkit, buat kalian yang pengen langsung aja pengen tahu isinya apa, cek link deskripsi. Buat kalian yang pengen jadi afiliatornya produk digital Kak Adi Batul juga ada ya Kak, katanya sebagai afiliator. Ada. Ada ya, kalian bisa cek juga. Kalian klik Eh, aja ke kalian punya Linkit, nih nanti ada screenshotnya. Kalian klik Linkitnya kalian, terus add new blog, ada affiliate. Kalian search aja Adi Batul, nanti akan ada digital produknya Adi Batul dan ada affiliate komisi berapa tuh? 50%, 40%, 30%? kalau kalau gue ke teman-teman gue sih 50. 50%. So, monggo kalian langsung cek aja, and semua ada link deskripsi. Thank you Kak Adi Batul udah memberikan kita semua kesempatan. Thank you, thank you, thank you.